Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh pada hari ini, ya, berkumpul di majelis ilmu, di masjid tempat keberkahan, yang ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana mungkin saudara-saudara kita yang lain ada yang amalnya telah terputus, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mendapatkan kesempatan, ya, untuk menambah pahala untuk persiapan bekal di akhirat kelak. Maka hal pertama yang harus kita tanamkan yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, marilah kita meluruskan niat kita bahwa pada saat ini, ya, kita mengkaji ilmu yang insya Allah bermanfaat, yang semoga nanti kita sama-sama bisa mengamalkan, ya. Jadi ini bukanlah saya mengajarkan antum, tapi ya kita ini saling mudzakarah, saling mengingatkan, sehingga bagi saya pribadi ini adalah cambuk untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau terus berjuang, ya, seumur hidup beliau tidak menikmati kemewahan-kemewahan yang sebagaimana mungkin dinikmati para raja yang ada di zaman beliau. Beliau berjuang agar untuk menyelamatkan umatnya, yaitu kita. Maka sudah sepatutnya lah kita, ya, minimal membalas kebaikan Nabi kita SAW dengan bersalawat, ya, tatkala nama beliau disebut. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ini sebenarnya saya kurang pantas jadi badal Ustadzuna Inoriza, ya. Ya, tapi karena saya dapat pesan dari Abu Aska hafizahullah ta'ala, karena tidak ada lagi dan memang beliau sangat eman kalau misalkan kosong, maka ya saya terpaksa menyanggupi. Tadi pagi mendadak sekali, dan memang kalau saya ngisi biasanya butuh persiapan yang panjang. Ya, tapi ya insya Allah bismillah, ya alhamdulillah kemarin sempat murojaah kembali, ya, tafsir surat Qaf. Ya, mudah-mudahan nanti hari ini bisa saya sampaikan dalam bentuk yang mudah insya Allah. Nah, yang kita pelajari karena kita membahas ini, ya, tafsir, maka alangkah baiknya jenengan juga megang mushaf atau paling tidak menggunakan ini HP yang ada terjemahan. Nah, jadi nanti bisa dipraktekkan. Syukur-syukur nanti kalau misalkan jenengan wah terkesan, ya, dengan untaian kalimat dalam surat Qaf ini, ya, bisa menghafal, kemudian ketika membaca dalam sholat itu teringat, ya, maknanya itu apa gitu di surat Qaf ini. Kita mulai, ya. Bismillah. Pertama, teman-teman sekalian rahimakumullah, surat Qaf ini adalah surat yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena surat ini sering dibaca oleh Nabi kita SAW di dalam pertemuan-pertemuan besar, ya, pertemuan-pertemuan besar beliau. Mengapa kok seperti itu? Ya, kenapa surat Qaf ini sering dibaca di pertemuan-pertemuan besar?
karena kandungannya yang sangat luar biasa. Ya, kandungannya yang sangat luar biasa. Surat Qaf ini termasuk awal mula surat mufassal namanya. Artinya sebuah surat yang itu penggalannya itu pendek, gitu ya, penggalan itu pendek. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas ini kan kita tahu bahwa beliau adalah penafsir Al-Quran, ya, di kalangan para sahabat. Jadi kalau kita membaca tafsir, selama riwayat itu sahih dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, maka itu kekuatannya sangat luar biasa dalam hal pemaknaan, gitu. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Nah, beliau menceritakan di dalam riwayat Bukhari bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, beliau baru menghafal surat Qaf sampai An-Nas. Kisaran usia beliau, ya, ketika Rasulullah SAW meninggal itu kisarannya adalah sekitar 13 tahun kurang lebih. Ya. Nah, sekarang antum tahu gambaran, ya, bahwa seorang sahabat yang dikenal sebagai penerjemah atau penafsir Al-Quran, ya, ternyata bahasa kita mungkin ya tidak sebagaimana sekarang anak-anak kecil sudah hafal Quran kan gitu, ya, 13 tahun. Tapi ada tapinya, Abdullah bin Abbas atau para sahabat dulu ketika menghafalkan Al-Quran tidak sekedar menghafalkan lafaz, ya, jadi beliau juga memahami semua hal, baik pemaknanya dan penafsirannya, sehingga para sahabat itu punya ciri khas kalau menghafal Quran memang nggak keburu-buru, itu ya, tidak terburu-buru. Bahkan Ibnu Abbas sendiri ketika Rasulullah SAW meninggal itu baru menghafal surat Qaf sampai An-Nas. Dan faedahnya juga teman-teman rahimakumullah, di antara cara para sahabat dulu yaitu menghafal dari yang pendek, yang ringan. Sebenarnya boleh, ya, kan umumnya kalau lembaga tahfidz itu hafalannya dari juz 30 kemudian ke 1 boleh. Ada lagi yang juz 30, juz 29 ke 1 boleh, kan gitu. Ya, tapi di antara para sahabat yang paling jelas ini lafadz Bukhari ini, ya, ceritanya Ibnu Abbas bahwa ternyata beliau menghafal surat Qaf sampai surat An-Nas. Jadi pendek-pendek dulu, baru ke yang panjang-panjang. Ala kulli hal, kita terserah, bebas mau milih menghafal dari tadi, ya, juz 30 kemudian juz 1 boleh, atau juz 30 kemudian lantet ke depan juga boleh, silahkan. Ya, ini faedah pertama. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah SAW ini sering membaca surat Qaf di pertemuan-pertemuan besar. Ya. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan tentang hal ini. Dan rata-rata riwayat Muslim ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, yaitu apa yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan di riwayat Muslim, ya, yaitu riwayat Ummu Hisham bintu Harisah bin Nu'man, ya. Beliau berkata, yaqra'uha kulla yaumin alal minbari id khotoban nas. Jadi beliau, ini riwayat Muslim, ya, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'uha, ha kembali kepada surat Qaf, kulla yaumin, setiap hari.
alal minbar, di atas mimbar. Kapan? Id khotoban nas, ketika berkhutbah kepada manusia. Jelas di sini lafadznya apa? Kulla yaumin, setiap hari. Jadi diingetin terus, bahasa kita itu tidak ada hari tanpa surat Qaf. Nah, sederhananya seperti itu. Tujuannya karena para sahabat itu orang Arab ya. Otomatis ketika membaca surat Qaf dan mendengarkan, beliau faham, ya mereka faham. Nah kalau kita kadang-kadang baca surat Qaf hanya sekedar apa? Baca doang kan gitu. Jadinya lewat gitu loh. Iya dapat pahala, benar dapat pahala, setiap lafadznya bagus. Tapi nggak membekas dalam hati. Padahal Al-Quran itu diturunkan Allah tujuannya adalah untuk diapakan? Diamalkan, bukan sekedar dihafalkan. Berapapun hafalan jenengan, tapi kalau diamalkan maka itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Ya. Jadi ini penting ya. Mungkin muncul pertanyaan, kok bisa baca setiap hari kan? Ada apa dengan surah Qaf ini? Kok begitu hebatnya? Terus kemudian riwayat lain dari Jabir bin Samurah. Ya, tatkala beliau berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri bi Qaf wal Qur'anil Majid. Ini menurut Jabir, riwayat Muslim juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri. Beliau membaca surat Qaf ini kapan? Fajar. Kira-kira sholat fajar atau sebelum fajar? Sholat fajarnya. Ya, fil fajri. Mengapa? Karena kebiasaan Rasulullah SAW sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Ya. Disebutkan para ulama menjelaskan hadis ini, maka yang dimaksud adalah ketika sholat fajar, sholat subuh. Kalau kita sholat subuh bacanya apa ini? Kulhu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yang pendek-pendek. Enggak apa-apa ya. Kita bertingkat-tingkat, tapi level sahabat subuh itu kan saat ini nggih, saat hati itu begitu jernih gitu loh. Begitu jernih, apalagi paham bahasa Arab itu indah banget. Kalau kita membaca surat-surat yang berkesan, nah termasuk surat Qaf ini. Kemudian dalam riwayat Imam Malik dari Abu Waqqad Al-Laitsi, yang ini ada percakapan antara Umar bin Khattab dan Abu Waqqad Al-Laitsi. Jadi Umar ini bertanya kepada Abu Waqqad, Umar bin Khattab sa'ala Abu Waqqad, makana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Yang dibaca Rasulullah ketika Idul Adha dan Idul Fitri itu apa? Maka dijawab, kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid. Jadi yang dibaca ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri adalah surat apa? Qaf. Jadi jelas ya. Jadi di antara para ulama tadi yang menjelaskan bahwa memang Rasulullah SAW sering membaca surat Qaf ini di setiap pertemuan-pertemuan besar. Nah, dikuatkan lagi oleh Ibnu Katsir ya ketika menjelaskan, beliau berkata, wal qasdu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bihadhi surah fil majami'il kibar. Tujuan utama bahwa Rasulullah SAW itu membaca surat ini ketika perkumpulan-perkumpulan besar apa? Contohnya dulu beliau sebutkan kal Aid, seperti sholat Id satu. Wal Juma', ketika sholat Jumat. Ya, mengapa? Li istimaliha ala ibtida'il khalqi. Karena dalam surat ini satu terkandung penciptaan manusia. Jadi kalau kita membaca surat ini, di sana ada satu kandungan makna yang dalam, yaitu penciptaan siapa? Manusia. Akidah. Kemudian wal ba'as wan nusyur. Ba'as dan nusyur bisa kita terjemahkan ringkas hari
kiamat, ya, hari kebangkitan, hari penghidupan kembali. Wal ma'ad, sama hari kiamat. Wal qiyam, di sana ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal hisab, ada juga tentang perhitungan amal. Wasawab wal iqab, sawab itu ganjaran kebaikan, ya, itu namanya sawab. Kalau iqab adalah ganjaran keburukan. Kalau bahasa kita hukuman lah. Kemudian juga ada targhib. Targhib ini motivasi untuk melakukan kebaikan, dan juga ada tarhib, ya. Apa? Dorongan? Bukan. Pokoknya sesuatu ancaman. Nah, ancaman agar kita menjauhi keburukan. Jadi inti dari surat Qaf ini adalah semuanya terkait tentang pokok-pokok keimanan, akidah. Itulah sebabnya surat Qaf ini sering dibaca di setiap pertemuan-pertemuan besar. Nah, kemudian sekarang kita lihat tentang pembagian tema. Nah, pembagian tema. Coba dilihat surat Qaf-nya, ya. Di sana para ulama sebenarnya berbeda-beda ketika menjelaskan pembagian temanya. Apa sih tujuan kita mengetahui pembagian tema? Begini, Al-Quran itu kan, apalagi setiap surat itu terbagi menjadi beberapa tema yang bisa kita potong gitu loh. Misalkan kita ngimamin sholat. Kalau motongnya itu pas nggak akhir kisah itu kan nggak enak. Bagi orang yang paham bahasa Arab, aduh ini masih kurang satu deh ini. Oh masih kurang dua, ini nggak enak. Makanya perlu ada pemenggalan supaya ngimamin enak gitu, satu. Yang kedua, ini bermanfaat ketika kita mempelajari tafsir. Jadi kita belajar terjemahan Quran, kita paham, oh dari ayat ini sampai ini tuh ini tentang ini toh kan gitu. Ayat ini sampai ini tentang ini. Jadi untuk menghafalkan Quran itu lebih enak gitu loh. Jadi kalau anak-anak kecil itu kan menghafal Quran lewat lafadznya saja ya. Tapi kalau orang dewasa biasanya kita harus menyambungkan maknanya gitu loh. Oh ayat ini sampai ini maknanya ini, ayat ini sampai maknanya ini. Jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat pembagian surat Qaf. Yang ini disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir. Jadi beliau itu punya beberapa kitab tafsir ya, dari yang ringkas banget, kemudian yang sedang sama yang tebal. Nah ini yang tebal, jadi beliau menjelaskan pembagian-bagiannya yang tebal. Yang pertama, di surat Qaf ini ada tentang pengingkaran kaum musyrikin terhadap hari kiamat dan bantahan kepada mereka. Nah ini dibahas dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Jadi dari lafadz Qaf wal Qur'anil Majid ya, sampai rizqal lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Nah ini temanya adalah tentang pengingkaran kaum musyrikin kepada hari kiamat dan bantahan kepada mereka. Kemudian tema yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan kaum-kaum terdahulu yang mereka mendustakan hari kiamat. Ya bahasa kita itu mungkin sederhananya adalah kalian mengingkari. Tuh ingat ya, kaum-kaum terdahulu juga sama ngingkarin. Tapi perhatikan bagaimana kesudahan kaum-kaum terdahulu. Nah, ini dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 12 sampai ayat 15. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabat qablahum qaumun Nuhi wa ashabur rassi wa Samud." Ya. Telah mendustakan sebelum kalian kaumnya Nuh, kemudian ashabur rass dan juga kaum Samud. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, afa ayina bil khalqil awal balhum fi labsim min khalqin jadid. Nah, ini tema yang keberapa? Kedua. Kemudian yang ketiga dimulai dari ayat 16 sampai ayat 22.
Tentang apa ini? Yaitu tentang pernyataan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah lah yang paling mengetahui keadaan mereka. Ini dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala 16, "Wa laqad khalaqnal insan," dan sungguh kami telah menciptakan manusia. "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh," dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwanya. "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya, hablul warid. Nah, ini ada kandungan mendalam. Kenapa kok sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut hablul warid, urat leher? Nah, insya Allah nanti kita bahas. Kemudian yang tema yang keempat, di sini ada perdebatan. Perdebatan antara orang kafir dan korinnya, yaitu setan. Ini sering disebutkan ya, sering disebutkan dalam Al-Quran, dan ini menjadikan cambuk untuk kita, teman-teman. Kenapa? Jangan mimpi kita tidak punya musuh. Selama kita lahir di dunia ini, sampai Allah menakdirkan kita mati, kita akan punya musuh. Minimal siapa? Korin kita. Minimal itu. Dan memang Allah hadirkan untuk menguji kita. Siapa dari kita yang memang benar-benar tulus keimanannya, dan siapa yang terombang-ambing dan tertiup angin, di mana angin itu bertiup. Nah, di sini nanti yang namanya setan ya, itu sudah berkali-kali ngomong bahwa mereka ini hanya ngasih gambaran, hanya bisikin. Salah kamu dewe bahasa kita ya. Salah kamu sendiri kok ngikutin saya. Artinya apa? Ya inilah pertengkaran yang terjadi di hari kiamat kelak. Kita akan menyesal ya. Kenapa? Karena setan berlepas diri. Kita bisa jadi nyalahin mereka. Oh setan ini, setan. Setan dari dulu salah ya. Memang dari dulu salah. Jadi tidak perlu kita menyalahkan setan. Yang bagus adalah kita melihat diri kita sendiri ya, dan istighfar. Mungkin saya ngikutin setan, mungkin saya banyak dosa, itu lebih baik. Nah, ini dimulai dari ayat 23. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, ya, sampai ayat ke-30. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hadza hal mim mazid. Insyaallah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, kamu sudah penuh belum? Setelah dilempari oleh setan, dilempari jin, ya, dimasukkan di situ, semuanya masuk. Bahkan sampai jahanam mengatakan hal mim mazid, ada tambahan tah? Ya, berarti begitu besarnya neraka jahanam ini. Kemudian tema yang kelima, tentang keadaan orang-orang yang bertakwa. Ini dimulai dari ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu disiapkan ya, bagi orang-orang yang bertakwa, dan ini enggak jauh. Artinya surga itu dekat. Sampai ayat 35, yaitu firman Allah, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Kemudian yang keenam adalah ancaman kepada orang yang mengingkari hari kiamat. Satu. Kemudian perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dimulai dari firman Allah Subhanahu Wa Taala.
pada ayat yang ke-36 sampai akhir. Jadi dimulai dari wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil biladi hal mim mahis, kemudian sampai nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Nah, baik. Ini adalah pembagian tema di dalam surat Qaf. Nah, ini monggo nanti di rumah kalau pengen menghafal surat Qaf bisa dipecah-pecah ya. Dipecah-pecah, nanti pas akhir digandeng semuanya. Itu akan lebih enak. Kemudian dibaca ketika sholat. Jadi penggalan-penggalan tadi kan pendek-pendek. Nah, itu bisa dibaca ketika sholat. Nah, kita mulai sekarang dari ayat yang ke-1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Qaf di sini para ulama kalau kita membaca kitab tafsir itu memang ada yang sampai menafsirkan ya. Ada yang menafsirkan bahwa Qaf ini yang dimaksud Jabal Qaf, Gunung Qaf. Ada yang menafsir macam-macam. Namun yang lebih sahih ya, Qaf ini sebagaimana fawatihus suwar yang lain. Nun, apa lagi? Shad, apa lagi? Alif lam mim ya. Yang kita tidak mengetahui maknanya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pas. Ya. Dan ini ujian ya, ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya mungkin ada penyakit. Kalau orang tujuannya sudah nggak benar, biasanya ngorek-ngorek nih, Qaf ini apa? Oh, diorek macam-macam. Beda kayak ulama ya. Kalau ulama ini karena ilmunya menafsirkan, dan setiap orang itu pasti bisa benar dan bisa apa? Salah. Ya kalau salah ya kita tidak ikutin. Kalau dia ulama maka ya tetap kita hormatin ya. Tidak kita olok-olok karena level kita beda sama mereka. Ya, kita ngikutin ulama yang menyalahkan. Nah, kita juga ngikutin ulama juga. Jadi ada ulama yang salah, ada ulama yang menyalahkan ulama tersebut, dan kita ngikutin ulama yang menyalahkan untuk menafsirkan. Kenapa? Yaitu tadi karena memang kita tidak tahu dan tidak ada dalil yang menyebutkan makna surat ayat apa lafadz Qaf ini apa, itu nggak ada. Kemudian wal Qur'anil Majid. Wa di sini adalah sumpah, ya sama kayak wallah itu sumpah namanya. Demi Al-Qur'an Al-Majid. Nah, Al-Majid di sini maknanya adalah sebenarnya Majid ini maknanya sangat luas banget, ya, sangat luas banget dan menunjukkan sesuatu yang agung. Ya, sebagaimana Allah sematkan di surat Al-Buruj ya, ketika menyebut Arsy, ya, Arsyil Majid. Kemudian Al-Qur'an juga disebutkan di surat Al-Buruj, dan ini disebutkan dikaitkan tentang apa? Al-Qur'an. Nah, dalam bahasa Arab teman-teman sekalian rahimakumullah, kalau ada sumpah, ya, kalau ada sumpah, maka kita harus perhatian dengan kenapa kok Allah bersumpah. Kan gitu ya. Saudara gini deh, kita hadap-hadapan sama teman gitu ya, kita untuk gambarkan aja. Kemudian teman kita bersumpah demi Allah, kan gitu. Pasti kita, loh kenapa kamu sumpah? Kan gitu. Ada yang harus kita perhatikan setelah sumpah itu. Nah, di sini di ayat 1 ini teman-teman sekalian rahimakumullah, pertama yang sumpah adalah Allah. Satu, ini bukan sembarangan. Yang kedua, Allah bersumpah demi Al-Qur'an. Kalau Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun ya. Tapi kalau kita boleh nggak bersumpah dengan demi Al-Qur'an? Tidak boleh ya. Kita harus demi Allah saja. Kalau Allah bersumpah demi sesuatu, berarti di situ ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah metode Al-Qur'an ya. Jadi kalau jenengan baca di surat apapun, kemudian di situ ada sumpah, dan sumpahnya dengan sumpah makhluknya, ya apalagi misalnya wasyamsi waduhaha, ya kan, wadduha, ada sesuatu yang harus antum perhatikan di situ. Kenapa Allah bersumpah dengan syams? Kenapa Allah bersumpah dengan duha? Dan sekarang kenapa Allah bersumpah dengan Al-Qur'an?
Kemudian Allah bersumpah untuk apa? Allah bersumpah untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu Al-Majid. Al-Quran apa? Al-Majid, yang mulia. Kalau jenengan memahami demi Al-Quran yang maha mulia, kira-kira apa yang terbesit? Apakah sekedar ilmu saja, oh ya Al-Quran itu mulia? Ataukah ada yang bisa antum amalin? Disebutkan oleh para ulama, ini ya kelebihannya kalau kita baca kitab tafsir ulama, itu kita mendapatkan faedah yang banyak banget. Apalagi faham bahasa Arab ya, itu akan indah banget Al-Quran itu. Nah, lafadz Al-Majid ini kan mengandung mulia tadi ya. Nah, di sini ada hal yang tersirat bahwa Al-Quran itu ketika kita mendengarkan lafadz-lafadznya, ketika kita mempelajari maknanya, maka ada kewajiban kita untuk segera melaksanakan, segera ngamalin. Ya kenapa? Ya karena Al-Quran itu mulia gitu loh, agung. Makanya harus segera diamalin. Beda kayak buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain mungkin wawasan, ya kan, kemudian baca saja, mungkin ditunda. Tapi kalau Al-Quran segera. Inilah makna yang tersirat tentang wal Qur'anil Majid. Kemudian pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir ya ketika menghadapi Al-Qur'an ini. Bal ajibu, bal bahkan atau tetapi, ajibu mereka itu heran, takjub. Mereka di sini kembali kepada orang-orang kafir, ya, yang sebagai sebab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada mereka. Anja'ahum, tatkala datang kepada mereka munzirun, seorang pemberi peringatan, minhum, dari kalangan mereka. Siapa itu yang dimaksud? Rasulullah SAW. Ya. Kenapa mereka takjub? Kenapa mereka heran? Di sini ada sifat hasad yang muncul. Orang-orang kafir Quraisy sebenarnya dalam hati kecil mereka itu faham bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Rasulullah nggak mungkin bohong, ya. Tapi ada yang menghalangi mereka. Salah satunya hasad, salah satunya kesombongan dan banyak hal, sehingga membuat mereka itu berusaha bagaimana caranya menolak kebenaran. Termasuk pada ayat ini. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Sebelum datang penjelasan, ya, mereka nggak nolak, tapi ketika datang penjelasan, datang kebenaran, mereka menolak. Mereka heran, kenapa? Kok nggak dari kalangan malaikat sih? Yang memberi petunjuk kita lah, kok ini Muhammad? Kenapa harus Muhammad? Nah, disinilah letak ya kesesatan orang-orang kafir Quraisy dulu, di mana mereka begitu menentang. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu, ya, memang di kalangan apa? Orang-orang yang lemah kan, tidak kaya banget. Kemudian orang yang masuk Islam awal-awal adalah kaum budak kan gitu. Mereka dengan sombongnya menolak. Tatkala apa? Sudah jelas bahwa memang Nabi kita SAW ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kebenaran. Bal ajibu anjahum mundirum minhum. Faqalal kafirun, kemudian orang kafir itu berkata, hada syai'un ajib. Ini aneh banget. Nah, ini aneh banget, insyaallah. Begitu juga kita ya, teman-teman rahimakumullah. Kita harus hati-hati. Ketika kebenaran datang atau sesuatu datang itu, jangan terburu-buru menolak dan jangan terburu-buru menerima. Jadi cek dan recheck dulu.
cross check dulu kebenarannya. Ini penting banget. Kalau kita langsung menolak padahal itu kebenaran, maka yang terjadi kita akan ditimpa musibah, akan jauh dari kebenaran. Kalau kita langsung nerima padahal itu satu kesesatan, maka kita akan nyantol dalam kesesatan itu. Makanya hal yang paling bagus adalah pertengahan. Ya. Ini faedah yang luar biasa dari ayat yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ketiga, Aida, apakah tatkala mitna kami telah mati, wa kunna turoba, kemudian kita jadi tanah. Nah, di sini ada lafadz yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan. Maksudnya apa? Memang bisa dihidupkan kembali, kan gitu. Kan kalau misalkan jadi tanah hancur, masa bisa hidup lagi? Zalika rojo'um ba'id. Nah, itu adalah pengembalian yang jauh, nggak mungkin. Nah, ini kata-kata siapa? Kafir. Ya, orang kafir. Jadi mereka ketika datang kebenaran langsung nolak, ya, sampai mengatakan hal ini. Zalika rojo'um ba'id. Dan ini adalah sesuatu yang di luar apa? Nalar mereka. Jadi mereka menolak hal-hal yang tidak masuk logika mereka. Padahal itu adalah kebenaran. Kemudian pada ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan, ya. Qad alimna, sungguh, qad di sini kalau dalam bahasa Arab qad itu bisa bergabung dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari namanya. Kalau gabung dengan fi'il mudhari itu namanya kadang-kadang. Tapi kalau fi'il madhi, kalau alimna ini fi'il madhi, ini sungguh, taukid, penguatan, benar-benar. Nah, bahasa kita gitu ya. Benar-benar, qad alimna. Benar-benar kami telah mengetahui lafadz fi'il madhi, ya, fi'il kata kerja lampau, telah mengetahui. Padahal di sini maksudnya apa? Yang akan datang. Ma tanqusul ardu minhum, apa yang bumi itu mengurangi dari bagian tubuh mereka. Maksudnya apa? Ketika manusia itu dikubur, ya, maka bumi itu akan menggerogoti tubuh kita. Ya, apakah buminya saja? Ya, pokoknya semua yang ada dalam bumi, kan gitu. Di sini Allah tegaskan, kami loh mengetahui sedikit demi sedikit manusia digerogoti, dikuburnya itu tahu. Ya, prosesnya detail tahu. Yang mungkin 100% jadi 50%, jadi 30%, detailnya tahu. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Wa indana kitabun hafiz. Dan di sisi kami ada kitab yang terpelihara, hafid, terpelihara. Yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan adalah kitab catatan amal. Sebagian mengatakan kitab catatan amal, dan ada yang mengatakan adalah catatan tentang takdir. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang kelima. Jadi ini bantahan ya, kan tadi dijelaskan masa mungkin kita sudah jadi tanah hancur kok dihidupkan lagi, nggak mungkin lah. Kemudian dibantah, kami lebih mengetahui. Kamu tahu nggak? Misalkan orang itu dimakamkan, terus setiap hari yang hancur itu berapa, kan nggak tahu. Allah loh tahu. Ya, Allah itu maha tahu tentang apa yang hancur. Jadi itu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kembali. Diajak berpikir. Kemudian pada ayat kelima, bal kadzabu, bahkan tetapi kadzabu, mereka mendustakan bil haq, kebenaran, lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Fahum,
maka mereka fi amrin dalam perkara mereka marij, bingung. Nah, di sini mungkin kita untuk mencerna, apa ya hubungannya ya? Mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran datang. Kemudian mereka dalam urusannya bingung. Apa maksudnya? Nah, disebutkan oleh para ulama, jadi banyak penafsiran. Di antara faedahnya di sini adalah orang kafir ketika datang kebenaran mereka langsung menolak. Sehingga apa? Efeknya Allah jadikan urusan mereka berantakan semuanya. Itu satu. Jadi apa? Kalau kebenaran itu datang kepada kita, ya, apapun itu, kebenaran Islam datang kepada kita, kemudian kita langsung nolak, kita jauh dari Islam, maka yakinlah urusan kita berantakan. Apapun dalam kehidupan kita, mau harta kita, mau keluarga kita, apapun itu akan berantakan. Jadi kalau kita semakin dekat sama Allah, semakin jalanin Islam, maka Allah akan menyelesaikan semuanya. Walaupun kita nggak habis pikir dari mana jalannya. Nah, di sini faedah bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amri marij. Kemudian yang penafsiran yang kedua, ketika datang kebenaran bahwa memang Rasulullah SAW ini adalah utusan Allah, ya, mereka dengan berbagai macam cara melakukan bantahan, ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain itu sampai ada yang mengatakan, gini aja Muhammad sebut tukang sihir, gini aja Muhammad sebut gila. Semua tuduhan disematkan kepada Nabi Muhammad, ya, sehingga apa? Ini menunjukkan kebingungan mereka. Artinya apa? Itu tadi, kalau kebenaran sudah datang, ya, udah jelas, kemudian berusaha menolak, maka kita akan semakin bingung, semakin jauh dari kebenaran. Makanya teman-teman sekalian rahimakumullah, seringlah berdoa, ya, arinal haqqo, ya, berilah petunjuk kepadaku untuk kebenaran. Ya, kemudian beri kekuatan aku untuk mengikuti kebenaran. Dan berilah petunjuk bahwa salah itu adalah salah, dan beri kekuatan untuk menjauhi kesalahan. Jangan mudah puas, ya, dengan kita sudah ngaji, teman-teman. Kita masih butuh terus minta kepada Allah sampai kita mati. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Banyak orang awalnya bagus, kemudian akhirnya berubah, kematiannya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga orang yang awalnya buruk, tapi hatinya ikhlas, akhirnya Allah tuntun, kematiannya husnul khotimah. Jadi tidak ada jaminan untuk kita. Maka tiap hari, tiap saat kita minta, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Tunjukkan kebenaran dan beri kekuatan aku untuk ngikutin kebenaran. Tunjukkan kesalahan dan beri kekuatan aku untuk menjauhi kesalahan. Karena kita menjauhi kesalahan dan mengikuti kebenaran itu hanya karena apa? Taufik Allah. Bukan karena pinternya kita. Bukan karena teman-teman kita yang mendukung. Tapi karena Allah yang bimbing kita. Ya. Ini semakin kita dekat dengan kebenaran, maka Allah akan menyelesaikan masalah kita. Tapi semakin jauh dari Islam, maka urusan kita akan semakin berantakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, afalam yanduru. Jadi di sini mulai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti-bukti, ya. Disuruh berpikir. Dan ini muatan keimanan yang luar biasa, ya, teman-teman, ya. Begitu juga kita mengajarkan orang awam, ya, atau anak-anak gitu kan. Kalau kita ngajar di kelas terlingkup dengan tembok, mungkin kita bisa nampilin proyektor kan gitu, bisa cerita kan gitu.
tapi efeknya itu kurang berkesan. Pendidikan yang paling baik itu sebagaimana Rasulullah sering mempraktekkan, yaitu menyambungkan apa yang ditemui keseharian dengan apa? Iman. Sambungkan selalu dengan iman. Jalan-jalan, lihat awan yang begitu indah. Mungkin kita bisa ngomong, Masya Allah indah sekali ya. Awan itu gitu ya. Aku teringat ada ayat Al-Quran begini. Nah, di situ ada ilmu ya, yang disampaikan kepada anak-anak kita. Dan itu lebih berkesan, lebih nyantol dalam keimanan daripada sekedar apa? Kelas. Gitu. Makanya sering-seringlah ajak anak itu refreshing ya. Tapi jenengan kalau bisa baca mushaf. Sahabat tafsir, lupa aku. Kita mau ini ke laut ini. Sebentar, tak baca dulu deh tentang ayat-ayat tentang laut. Wah, ya kan? Di rumah baca dulu. Nanti pas ke pantai ya, wah jenengan bisa keluarin. Sebentar, ini tak bacain ayat yang Abi kemarin itu baca. Nah. Dan nggak perlu kalau jenengan tidak hafal, maka jangan malu nyampaikan ke anak. Ini penting ya teman-teman sekalian. Jujurlah kepada anak-anak kita. Kalau nggak hafal, katakan aja nggak apa-apa, apa adanya. Itu lebih berkesan pada anak kita daripada kita berbohong. Kita bisa ngomong, nah ya Abi ini sudah tua ini, ngapalin sulit. Tapi Abi kemarin baca ayat ini kok berkesan banget, sebentar tak bacakan. Nah kan enak gitu ya. Tidak pura-pura hafal. Ayo coba baca bareng nih. Abi nggak bisa baca, cuman gini, bacain dong. Nah sudah, Masya Allah, itu berkesan. Jadi banyak cara mendidik anak kita tanpa kita harus berbohong. Gitu. Kalau berbohong nanti ketahuan, maka dalam anak kita pasti akan ada pikiran apa? Bapakku. Nah itu yang ngeri. 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau berkali-kali langsung Abi itu bohong tok. Nah ini penting ya. Jadi jujur, karena anak-anak kita itu teman-teman jangan dipikir mereka tidak menyerap apa yang kita lakukan. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu itu lebih terserap daripada apa yang kita omongkan. Ini serius. Kita mungkin menganggap mereka nggak tahu ya, padahal mereka tahu beneran. Kadang-kadang kita kaget. Contoh kita bisa bohong gitu ya, bohong apa gitu. Tapi sebenarnya mereka tahu. Itu sering kali terjadi. Ya, cuman mereka ya pura-pura aja kan gitu. Makanya muamalah dengan anak-anak kita untuk mendidik ini kan terkait iman ya. Ngajarin iman akidah, maka tidak perlu bohong. Sampaikan apa adanya, ya, mudah-mudahan itu bisa terkesan untuk anak-anak kita. Ya. Termasuk pendidikan yang bagus adalah sering ke alam. Sering ke alam itu banyak pelajaran yang luar biasa yang nggak bisa didapat di dalam kelas. Ya, bahkan kalau dulu kita kan ada pencinta alam, gitu. Siapa yang pernah ikut pencinta alam dulu? Masya Allah. Daki. Oh gitu, Masya Allah. Itu banyak faedah yang sangat luar biasa. Gitu ya. Kalau kita bisa maknai. Kalau dulu kan kita karena ya pokoknya seneng-seneng aja kan gitu ya. Padahal kalau kita hubungkan dengan akidah itu bagus banget. Ini kan pernah kita sama anak-anak itu waktu itu di bumi perkemahan Benjor, daerah Tumpang itu ya. Kan kita bawa akhwat itu camping waktu itu. Untuk ke air terjunnya itu wah effortnya luar biasa. Nggak terbayang saya kayak gitu. baru dari titik camping sama air terjun itu begitu luar biasa ngeri medannya. Naik turun jurang segala macam gitu kan. Nah di situ kalau kita pandai ngambil pelajaran ya, saat anak-anak mungkin sudah melakukan trekking, kemudian lagi istirahat gitu kan, lagi nyantai, kita bisa masukkan. Tuh lihat ya, di dunia saja kalau kita ingin mendapatkan suatu keindahan, air terjun tadi indah nggak? Wah indah banget. Bagus nggak? Bagus. Kita butuh effort. Bahkan kita ngeri tuh. Jalan naik turun. Terus ketika sampai di tempat air terjun, terasa nggak capek lo? Enggak.
kayaknya hilang. Padahal tadi di perjalanan protes saja. Waduh ini naik turun, aduh capek aku, aduh. Ketika sampai air terjun, mana capekmu? Hilang. Itulah surga. Kita di dunia ini kan berat banget ngadepin ujian, kadang kita ngeluh, kadang ini, kadang naik, kadang turun, ya kan? Tapi kalau kamu masuk surga nanti, seakan-akan dah capekmu itu nggak ada artinya. Nah, ini contoh ya. Belum lagi nanti ketika naik, ketika gunung turun, kemudian hijau, macam-macam. Ya, banyak faedah yang bisa kita ambil ketika kita di alam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 6, afalam yanduru, maka tidakkah mereka melihat, yanduru ilas sama, ke langit, fauqahum, yang di atas mereka itu loh, kaifa banainaha, bagaimana kami membangun langit itu. Coba renungkan langit Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bangun atap, pasti butuh tiang. Mana liangnya langit? Gak ada. Oke, sekarang kita bangun atap. Pernahkah ada atap yang mulus banget, gak ada retak dikit pun? Kayaknya gak ada deh. Paling gak ada bolong paku. Retak dikit gitu kan. Antum bisa cari retaknya langit di mana? Tidak ada. Begitu sempurna langit itu Allah bangun. Dan nanti retakan itu akan terjadi ketika apa? Hari kiamat terjadi. Langit itu akan retak dan kita akan melihat isinya langit. Nah, di sini teman-teman ulama sampai menjelaskan faedah. Kita mau naik Apollo atau apapun yang paling canggih ke atas itu nggak akan bisa melampaui langit pertama. Ya, langit pertama aja kita nggak akan bisa lewat. Nah, ini dikuatkan di surat Ar-Rahman. Jadi langit pertama yang begitu besar kita nggak akan pernah bisa melampauinya. Belum lagi langit kedua, belum lagi langit ketiga. Ya. Jadi begitu hebatnya langit ini. Kemudian wazayyannaha, dan bagaimana, coba perhatikan langit, bagaimana kami menghias langit itu. Ini di malam hari. Ya. Kita lihat langit di malam hari ini juga bagus ya. Unik kalau anak-anak kita ajak pas camping atau malam-malam gitu kan. Kita lihat ke atas bintang-bintang yang indah, kita bisa wah itu bintang apa. Nah, kita sambungkan. Ya Allah, gimana ya Allah bisa membuat bintang itu kok nggak jatuh gitu loh. Kok nggak bergerak. Rasi bintang itu kan kalau misalkan nunjuk selatan, ya sudah gitu aja posisinya. Kok nggak amburadul gitu. Belum lagi bintang yang digunakan untuk melempar apa? Melempar setan. Ya. Jadi bintang itu ada yang memang digunakan untuk melempar setan yang mencuri kabar langit. Nah, diajak berpikir kita. Wa zayyannaha wa ma laha min furuj, dan tidaklah laha pada langit itu min furuj, celah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi disuruh berpikir, tuh lihat langit, nggak ada celah dikit pun. Kalau Allah mampu nyiptain sesempurna itu, padahal langit itu adalah makhluk Allah yang gede banget, apakah membangkitkan manusia itu sulit bagi Allah? Gampang banget. Manusia itu kecil dibandingkan langit, kan gitu. Jadi bagi Allah sangat mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, setelah langit diajak berpikir ke bumi. Ini mirip kayak di surat Al-Ghasyiyah ya. Kita diminta untuk melihat onta, kemudian langit, kemudian gunung, ya, kemudian bumi untuk berpikir. Nah, sekarang di surat Qaf ini setelah langit Allah menyebutkan wal ardo, dan bumi. Nah, wa di sini
dalam bahasa Arab namanya atof. Pasti ada sambungan dengan makna sebelumnya. Apakah kamu nggak melihat tuh bumi? Nah, madadnaha, kami hamparkan bumi itu. Baik, sekarang kita berpikir bumi. Apa makna madadna? Mungkin ada perbedaan pendapat nggih. Oh, bumi itu bulat oh ya dah. Bumi itu datar oh ya dah. Kita nggak terlibat dalam itu. Tapi coba kalau seandainya bumi bulat atau datar, bagaimana kita bisa berjalan dengan tenang di atas bumi ini? Padahal disebutkan katanya bumi berputar satu. Katanya bumi bergerak. Terus kalau seandainya bumi bulat, ya seandainya kita bermain bumi bulat, bagaimana kita bisa melalui bumi yang begitu indahnya ini jalan tanpa jatuh sedikit pun? Itu makna dihamparkan. Seperti apa hamparan karpet, Anda duduk di atas karpet begitu nyaman, tidak terasa. Belum lagi nanti misalkan ya ada suatu benturan di atas bumi. Ya, contohnya gini lah, misalkan masjid ini ada di sebelah mungkin bangun pakai paku bumi, cedong kan gitu kan, bergetar ya, oke bergetar. Kita ambil contoh yang sederhana, berapa banyak benturan di bumi ini, orang injak kaki benturan, bangun di sana benturan, tapi kita masih bisa apa tidak merasakan goncangan sedikit pun. Kecuali yang memang dekat dengan kita. Nah, ini sempurnanya bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa alqaina, dan kami tempatkan, kami letakkan fiha, di bumi ini rawasi, gunung. Ya, sekarang diajak berpikir. Tadi Allah nyiptain langit begitu hebatnya, pasti gampang tuh membangkitkan manusia. Allah nyiptain bumi, pasti gampang. Nah sekarang gunung. Nah di gunung ini, ya gunung ini juga terdapat banyak sekali faedah yang luar biasa. Di mana disebutkan bahwa gunung ini adalah seperti apa? Pasak, di surat An-Naba ya. Seperti pasak. Yang pasak itu teman-teman sekalian rahimakumullah, yang memang fungsinya adalah membuat bumi itu tidak bergoncang. Dan ini diakui oleh pakar pertanahan ya, bagian tanah, geologi. Itu. Itu diakui bahwa memang gunung itu pertama dia memang seperti pasak, artinya dia walaupun atasnya kelihatan tinggi gede, itu dalamnya itu lebih dalam lagi gitu. Dan memang tujuannya adalah agar tidak mudah gempa. Nah, ini Allah ngajak berpikir kita tentang penciptaan gunung. Kemudian wa ambatna, dan kami tumbuhkan fiha, di dalam bumi itu, min kulli zaujim bahij. Di setiap zaujim ini khas ya, pasangan. Bahij yang indah. Masya Allah. Allah menyebutkan di sini pasti ada pasangan. Nah ini kandungan yang luar biasa, termasuk tanaman. Jadi Allah membuat tanaman itu berpasang-pasangan. Tidak hanya tanaman, ya, semua yang ada diciptakan di bumi ini pasti ada pasangannya. Nah ini kalau kita yang paham sains ini tergelitik ya, untuk membuktikan. Berarti kalau gaya dorong pasti ada gaya tolak. Semuanya berpasangan. Nah, terus bahij ya, yang indah. Nah di sini ada makna setelahnya yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tabsirah, ya, tabsiratu wa dzikra. Yang ini sebagai pemandangan, penglihatan, wa dzikra, dan pengingat,
likulli, untuk semua abdi munib, hamba yang dia kembali kepada Allah. Nah, disebutkan oleh para ulama, teman-teman, penyebutan tabsiro wa dzikro ya di sini likulli abdi munib, yang dimaksud adalah setiap kita yang kembali kepada Allah maka akan bisa ngambil pelajaran ya dari apa yang ada disebutkan tadi. Kita bisa ngambil pelajaran penciptaan langit, kita bisa ngambil pelajaran dari penciptaan bumi ya, dan semua yang ada di alam ini, dengan syarat apa? Abdim munib, kita kembali kepada Allah. Dan ini benar ya, sekuat itu akidah jenengan dan keimanan jenengan, maka jenengan akan bisa mengambil faedah dari setiap apa yang terlewat di depan jenengan. Kalau iman kita naik, apapun yang terjadi di depan kita, maka yang teringat pertama kali apa? Allah. Pasti. Tapi kalau iman kita turun, ada musibah, maka kita mikir yang lain. Makanya di sini tabsirah wa dzikra. Untuk siapa? Likulli abdim munib. Jadi kalau antum pingin bisa mengambil faedah dari apa yang ciptaan Allah ini, maka berusaha menjadi abdi munib. Kembalilah kepada Allah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud apa? Hujan. Ya, hujan. Nah, di sini teman-teman rahimakumullah, memang banyak sekali faedah air hujan. Ya, air hujan. Sederhananya ya, misalkan kita inilah anak-anak hujan-hujanan. Nah, kita harus pertengahan. Ya, kenapa? Ketika mereka hujan-hujanan sebenarnya banyak faedah dan manfaat untuk mereka. Ya, tapi kita harus pertengahan. Kita tahu kapan anak itu nggak boleh hujan-hujanan dan kapan boleh. Tapi kalau total melarang maka tidak bagus. Total membolehkan juga tidak bagus. Apa faedahnya? Ya, di antaranya hujan itu nanti membuat kekebalan anak kita itu lebih kuat. Antum bisa membedakan anak yang mungkin kecilnya total dilarang hujan-hujanan dengan anak yang kadang hujan-hujanan gitu loh. Mudah sakitnya itu yang mana? Nah, belum lagi nanti terkait faedah lain ya. Makanya disebut ma'an mubarakan, air yang penuh berkah. Kemudian fa'ambatna bihi, dan kami menumbuhkan dengan sebab air yang penuh keberkahan itu jannat, kebun-kebun, wahabbal hasid, dan biji-bijian yang dia dipanen, dipotong. Ya. Di sini juga para ulama menjelaskan ini termasuk inti dari penyebutan lafadz sebelumnya, yaitu memisalkan dengan peristiwa ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Ketika kita nanti telah mati semuanya, kemudian hancur semuanya, tidak tersisa, maka akan turun hujan. Ya. Yang dengan hujan itu kita yang berasal dari sebiji ya, sebiji bagian dari tulang belakang kita itu masih utuh. Di situ Allah akan menumbuhkan jasad kita. Ya, setelah turunnya hujan. Setelah itu baru Allah meniupkan ruh-ruh kita dan kita akan bangkit dan siap untuk menghadapi peristiwa demi peristiwa setelah kematian. Ini disebutkan para ulama mirip dengan kejadian tumbuhnya tanaman. Nah, di sini kita bisa ngambil faedah pelajaran berharga juga ya. Bagaimana jenengan ketika nanam sesuatu tapi bisa ngajarin akidah kepada siapa? Anak-anak.
Nah, ya seperti itulah kejadian nanti di hari kiamat, mirip dengan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 10, wan nakhla, dan pohon kurma, basiqat, yang tinggi menjulang, laha tal'un nadid, yang pada pohon kurma itu ada tol, yaitu mayang yang nadid, yang bersusun susun. Dilanjutkan ayat 11, rizqan lil ibad, ini semuanya adalah rizki bagi hamba-hambanya. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengannya baldah, negeri yang maita, yang kering. Jadi ketika ada negeri yang kering kerontang, kemudian turun hujan, maka mulailah muncul kehidupan. Nah, ini juga terjadi ketika di Arab dulu ya. Ketika apa? Salju ya. Padang pasir, kemudian ada salju turun. Nah, adanya air ini menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan di kemudian hari. Dan memang benar ya, mulai muncul tanaman-tanaman kan karena dimulai dari air ini. Ma'un mubarakah. Kadzalikal khuruj. Demikianlah itu hari kebangkitan. Kemudian setelah itu ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kaum-kaum terdahulu yang mendustakan. Supaya apa? Supaya mereka ingat. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka terbiasa dengan kisah ya. Makanya kisah itu teman-teman rahimakumullah itu adalah metode pendidikan yang sudah kuno, tapi apa? Tapi powerful. Yaitu melalui apa? Kisah, cerita. Mungkin jenengan ingat waktu kecil, kira-kira kisah apa yang teringat? Pernah diceritain nggak? Itu terus ya, Masya Allah. Emannya kok gitu loh, emannya kok kancil yang ceritain. Sampai terekam pada otak kita gitu loh. Coba seandainya teman-teman ya, kita sempatan waktu, anak kita mau tidur ya, kita buka buku ya, kita baca. Alangkah indahnya. Jadi kadang-kadang kita itu mohon maaf kadang sok sibuk. Padahal anak kita itu ya yang paling nyantol adalah satu dengan kisah. Yang kedua yaitu dengan kan kondisi mau tidur itu kan saat-saat nyaman ya. Nyaman, tenang, kita bisa nyampein tuh faedah-faedah ya tanpa terbebani gitu loh. Itu lebih cepat masuknya. Dan itu kadang-kadang keluar tanpa sadar. Ya, misalkan anak yang tadinya pemarah gitu ya. Kita bisa pas tidur kita ceritain kisah-kisah yang terkait sabar, kemudian meredam marah gitu. Kita nggak usah ngomong kamu jangan marah ya. Itu lama-lama akan terekam pada otak dia dan dia akan berubah gitu. Nah, ini waktu yang sangat penting sekali, jangan sampai terlewatkan. Jadi minimal kita bacain kisah. Saya tidak pintar bercerita, Ustaz. Terus gimana? Bacakan aja nggak apa-apa. Terus gini ya teman-teman, untuk anak, terutama anak-anak kecil ya. Kalau anak besar kan memang kita ngomong gini ya, lisan. Kalau anak kecil, untuk membaca ya, ngajarin mereka membaca itu sebenarnya nggak sulit. Tidak sulit. Saya dulu waktu awal mula bergerak di TK gitu ya, kita sempat khawatir kenapa? Wah, jangan-jangan anak saya ini suruh ngapalin Quran terus gak bisa baca kan gitu. Sempat ada kekhawatiran kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, karena kita sudah belajar bagaimana cara mudah lah untuk memancing anak-anak bisa membaca, maka anak-anak kami itu biasanya sudah usia SD itu sudah bacanya buku-buku tebel.
Mereka suka komik ya, biasalah anak-anak itu. Tapi levelnya sudah mulai buku-buku tebel, itu sejak usia SD. Kita nggak pernah nyuruh. Yang kita lakukan seringkali adalah itu tadi ya, kita buka buku, anak-anak kan lihat tulisannya ya. Nggak usah nyuruh, ini loh bacaan, nggak usah. Kita bacakan saja, mereka akan tertarik tuh. Oh ternyata ceritanya kayak gitu ya, ceritanya kayak gitu ya. Mulai dia muncul, ini bacanya apa Bi? Ini bacanya apa? Nah kalau anak sudah ngomong kayak gitu, maka berarti dia sudah siap diajarin apa? Membaca. Tapi kalau anak masih nggak perhatian, maka antum butuh effort yang kuat. Bahkan bisa marah-marah terus, nggak hasilnya kurang gitu loh. Jadi langkah awal adalah bagaimana caranya antum merangsang dia ingin baca. Setelah itu mudah, ya dia akan tergerak sendiri. Nah tinggal nanti ngikutin. Terus cara yang lain, yaitu apa? Selain kisah tadi ya mau tidur, bisa dengan sering ngajak ke perpus, toko buku. Ya, ayo ke toko buku yuk. Ngapain Bi? Nah jalan-jalan aja, nggak beli nggak apa-apa. Kan yang penting mereka lihat buku gitu kan. Buka-buka, gitu. Oh ini bagus ya, nggak beli nggak apa-apa. Kalau nggak ada duit nggak beli. Perpus bisa. Ya minimal mereka itu melihat, oh di sana ada buku-buku yang menarik. Nah dengan cara itu insya Allah mereka terangsang untuk membaca gitu loh. Tanpa kita harus ngoyong ngajarin baca, itu bisa terlaksana. Nah, coba tipsnya ini dilaksanakan. Nah, terus di sini ya, kisah ini seringkali dihadirkan. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Telah mendustakan sebelum mereka orang kafir Quraisy ini kaumnya Nuh. Ya, cobalah lihat. Dan orang kafir Quraisy ini sudah lumrah, cerita-cerita ini sudah biasa. Bahkan cerita Israiliyat segala macam, ya itu sudah makanan harian mereka. Sastra mereka sudah sangat tinggi ya. Jadi kisah-kisah kayak gini ini paham benar mereka. Makanya Allah cuman mancing kaum Nuh. Itu sudah nyantol mereka. Wa ashabur ras, dan juga penduduk Ras, kemudian dan Samud. Was Samud. Kemudian berikutnya wa Adun, disebutkan lagi kaum Ad. Wa Fir'aun, dan Fir'aun, dan ikhwanu Lut, dan ikhwan Lut, saudara-saudaranya Lut. Kemudian wa ashabul aikah, kemudian kaum Tubba. Kullu kazzabar rusula, semua ini mendustakan para rasul. Fahaqqa wa'id, maka bagi mereka ini telah benar apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Adakah tersisa sekarang anak keturunan kaum Nuh yang diadab? Jawabannya tidak. Apakah tersisa kaum Lut? Tidak. Ya. Bahkan disebutkan di 2 halaman setelahnya surat Qaf itu, Allah menyebutkan mereka ini sebenarnya kaum yang sangat hebat, sangat kuat, bahkan sangat cerdas, pokoknya sangat ya, dibandingkan kaumnya Nabi Muhammad. Tapi karena mereka mendustakan Rasul, dimusnahkan. Apalagi sekedar kaum Quraisy gitu. Dan ini juga pelajaran berharga, ya. Silakan dibaca kisah-kisah ini, kaum-kaum terdahulu, bagaimana kehebatan kaum Ad, bagaimana kehebatan kaum Samud, bagaimana Fir'aun dengan bala tentaranya. Sampai disebutkan itu kalau tentaranya Fir'aun berkemah itu kan, makanya disebut di surat Al-Fajr ya kalau nggak salah itu terkait tentang pasaknya tentaranya Fir'aun. Saking banyaknya pasukannya, ya, saking loyalnya pasukannya, itu sampai dikisahkan secara legendaris gitu. Tapi itu pun musnah, tidak tersisa. Nah ini bisa disampaikan ke anak-anak. Jadi kalau kaum yang begitu hebatnya saja hancur ketika mendustakan Allah dan Rasulnya, apalagi kita. Gitu. Kita tidak ada apa-apanya. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan kita. Kemudian di halaman terakhir
Allah Subhanahu wa taala berfirman, halaman pertama yang terakhir, afa'ayina bil khalqil awal, maka apakah kami enggak mampu, lemah bil khalqil awal, pada penciptaan yang pertama. Maksudnya apa? Allah bisa menciptakan itu semuanya gitu. Allah bisa menciptakan manusia, apalagi sekedar untuk membangkitkan. Balhum fi labzim min khalqin jadid. Bahkan mereka dalam keraguan ya tentang kebangkitan. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir. Yang namanya membuat awal, ya sederhananya begini deh. Untuk memahami, misalkan Anda melakukan penelitian, misalkan ya, Anda membuat sebuah robot. Ya, tentu Allah lebih hebat daripada ini. Cuman kita supaya nyantol ya, supaya faham. Mana yang lebih sulit bagi Anda? Membuat kembali robot itu atau nemukan bikin awal robot itu? Nah. Ya, jadi wong Allah itu loh mudah untuk menciptakan yang pertama, apalagi sekedar membangkitkan. Sama ya, kalau kita bayangin itu tadi, kita bikin robot itu kan sulit. Kalau bikin awal sudah gampang itu kan. Nah, ini sudah terbantahkan semua keraguan yang ada pada kaum musyrikin. Nah di sini teman-teman rahimakumullah, banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita amalkan. Yang mungkin terakhir untuk penutup, apa faedah yang bisa kita amalkan dari halaman pertama ini? Yang pertama, kita harus sering membaca surat ini dan mentadaburi maknanya untuk mengingatkan keimanan kita, untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang kedua, ini diambil dari tadi ya, bagaimana Rasulullah itu sering membaca surat ini di pertemuan-pertemuan besar. Kemudian yang kedua, kalau antum mendengarkan perintah dari Al-Quran, ya, kemudian faham benar maknanya, maka segera amalkan. Sebagaimana firman Allah, wal Qur'anil Majid. Ya, kata-kata Majid di situ menunjukkan, ayo segera amalkan, supaya nanti tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya tadi, apabila datang kebenaran, maka segeralah menerima dan jangan menolak. Dan ini juga faedah tambahan ya tadi. Intinya kalau ada sesuatu yang kita nggak jelas, maka jadilah pertengahan. Harus dicek dulu, apakah ini benar atau tidak, supaya tidak tersesat. Kemudian berikutnya, kita perlu jadi orang yang kembali kepada Allah agar bisa mengambil pelajaran keimanan. Al-Quran itu akan ngefek teman-teman kalau kita dahului dengan iman. Jadi awalnya adalah diri kita dulu. Mau nggak kembali kepada Allah? Kalau kita mau kembali kepada Allah total, maka insya Allah Allah akan nuntun kita kepada kebenaran. Tapi kalau dalam hati kita masih ragu-ragu atau masih ada keinginan atau motivasi yang lain, ya bisa jadi sejauh itulah Allah menuntun kita dari kebenaran. Terus berikutnya adalah terakhir, ambillah pelajaran dari
kaum terdahulu dan ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Ya, dari bagaimana Allah menjelaskan bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menjelaskan bagaimana hancurnya kaum-kaum terdahulu karena mendustakan Rasul. Nah, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan ini yang bermanfaat agar kita bisa mengamalkan. Ya, paling tidak satu halaman jenengan sudah paham, kemudian nanti bisa mulai dihafalkan, dibaca, ya, mudah-mudahan nanti bisa terus bersama dengan surat Qaf ini. Mungkin itu sampai jam berapa? Lanjut tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab, waduh, ini berat ini. Masya Allah. Kami buka kesempatan bagi para jamaah yang mau bertanya. Mungkin ada. Ini kalau saya sering jawab wallahu alam nggak apa-apa ya? Harusnya Ustaz Ainur Reza ini, saya nggak berwenang untuk menjawab. Kalau tentang pendidikan anak mungkin saya bisa jawab karena memang bidang saya, pengalaman saya di situ. Tapi kalau yang lain wallahu alam. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya mohon maaf ya kalau saya mengatakan saya tidak tahu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ustadz meneladani dari bahwa kita setiap kejadian yang menghampiri kita kembalikan kepada Allah, Pak Ustadz ya. Setelah itu, ketika hati kita kembali kepada Allah, Allah akan membimbing kita kepada jalannya. Sebenarnya saya ingin kelas balik ya terhadap peristiwa sejarah Rasulullah, yaitu ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud itu kan pasukan Rasulullah banyak yang meninggal, Pak Ustadz ya. Nah, terhadap kejadian kekalahan perang Uhud tersebut, itu kan Allah yang menghadirkan, Pak Ustadz ya. Allah yang menghadirkan, banyak yang terbunuh. Ya, terhadap itu kita mengimani, ya Allah, betul, Engkau dari segala kesalahan, Engkau takkan kami kalah. Betul, menerima, Pak Ustadz. Nah, seterusnya, ketika kalahnya itu orang-orang banyak terbunuh, kita tidak mau menerima kenyataan itu, Pak Ustadz. Karena impact daripada kekalahan tersebut kan luas. Kita cukup kritis terhadap kejadiannya, bukan kepada Allah yang mengizinkannya, bukan, terhadap kejadiannya. Setelah itu Rasulullah mengevaluasi, apa bisa kalah. Ternyata ada kelalaian dari pasukan pemanah yang terburu-buru untuk turun ya. Nah, dari pattern seperti itu, dari pola seperti itu, kita aplikasikan ke kehidupan nyata sehari-hari kita. Ketika kejadian yang menimpa kita itu, ya kita serta-merta kembali kepada Allah. Allah, Engkau mengizinkan kejadian ini berarti Engkau benar, udah benar, gak usah ditanyakan lagi. Nah, terhadap impact daripada kejadian yang negatif, kita tidak mau terima, Pak Ustadz. Kita berusaha bagaimana mencari petunjuk menangani impact negatif ini. Dan seterusnya, Pak Ustadz ya. Dewasa ini kan banyak kejadian-kejadian yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, Pak Ustadz ya. Seperti riba dan koncong-koncongnya deh, banyak sekali. Memang Allah menakdirkan itu kejadian, iya Allah yang menakdirkan. Tetapi segala impact negatifnya kita nggak mau terima, Pak Ustadz. Dan kita diwajibkan untuk mengevaluasi bagaimana menangani hal-hal seperti itu. Apakah benar, Pak Ustadz, seperti itu sikapnya kita? Jadi kita tidak mau menerima segala impact negatif dari kejadian tersebut. Walaupun kita menerima Allah yang menghadirkan kejadian tersebut, Pak Ustadz. Terima kasih. Nah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiruka wa la taqni ala nafsi tarfata ainin amma ba'd. Jadi gini, kalau yang saya simpulkan dari pertanyaan jenengan, ada dua hal ya. Yang pertama,
terkait masalah menerima takdir, ya kan? Terus yang kedua, bagaimana memperbaiki diri. Itu ya, insya Allah ya. Ini terkait tentang al-imanu bil qadari, syarruhu wa khairuhu minallah. Jadi iman kepada takdir baik ataupun takdir buruk untuk kita, karena tidak ada takdir Allah yang buruk sebenarnya, tapi untuk kita mungkin itu buruk. Semuanya dari Allah. Maka hal yang pertama yang kita fahami adalah ya Allah pasti ada maksud tersembunyi dan itu pasti bermanfaat untuk kita. Jadi bahasa sederhananya adalah langsung otak kita nyambung kepada Allah. Ya kita terima takdirnya, apapun itu. Nah, masalah tidak menerima impact negatif tadi, yang mungkin kita sederhanakan adalah memperbaiki diri kan gitu. Jadi kita mengevaluasi setelah nerimo. Jadi gini teman-teman, yang disebut orang yang sabar adalah ketika hantaman pertama dia langsung ingat apa? Allah, istirja. Tapi kalau hantaman pertama dia protes, kemudian dia ingat, maka itu kesabarannya berkurang. Jadi ketika gitu langsung astagfirullah, ya Allah, ya alhamdulillah ala kulli hal, maka dia sabar. Nah, ini efek keimanan kepada takdir, nerimo dulu. Nah, setelah mereda, kita evaluasi diri. Ya, kenapa? Karena setiap apapun musibah atau keburukan yang menimpa kita, ya pasti itu adalah karena siapa? Karena kita. Ya, karena kita. Berarti ada sesuatu yang salah dari diri kita. Mungkin kita berbuat dosa. Dahulu pernah seorang tabi'in insya Allah ya. Ini sudah berlalu 40 tahun. Ya, 40 tahun dia suatu ketika saya lupa namanya, tabi'in. Jadi beliau punya gentong madu, mungkin pernah dengar ya. Gentong madu ini karena beliau saudagar kaya dan beliau pakar fikih ya. Kemudian gentong madunya ini kemasukan tikus, ya kan? Bangkai tikus. Sederhana, kalau madu yang nggak cair ya, maka kan cukup ya sekitarnya itu selesai. Diambil tikusnya, sekitarnya dibuang, insya Allah nggak terkontaminasi semuanya gitu loh. Tapi musibahnya adalah beliau menyuruh orang lain untuk membuang tikusnya dan lupa gentong mana yang tempat tikus itu. Terus gimana? Karena beliau paham fikih, buang semuanya. Karena nggak jelas. Nah itu kalau dikonversikan itu hilang ya miliaran lah. Karena ini gentong besar madu ya. Saat itu terjadi, karena ini ulama, beliau mengingat-ingat, ada apa ya? Maka beliau teringat 40 tahun yang lalu beliau pernah menyebut orang lain dengan muflis, bangkrut. Bahasa kita, oh kamu itu bangkrut. Bayangin ya, hanya ngomong ke orang lain bangkrut. Kemudian Allah ingatkan 40 tahun kemudian dengan adanya musibah itu. Nah, inilah beda kita, disebutkan para ulama yang memberikan catatan kisah ini itu. Inilah beda kita dengan mereka. Kita ini saking banyaknya dosa sampai bingung. Ini salah, ini karena apa ini? Meta ini banyak banget ini loh. Kalau para ulama dulu, iya 40 tahun dulu. Seperti itu ya. Jadi mungkin bukan artinya tidak terima impact, tapi mungkin kata-katanya kita ini ya, kita perbaiki.
yaitu apa? Untuk evaluasi diri dan memperbaiki diri, maka itu tidak mengapa. Ya, supaya apa? Ya kan kita diingatkan musibah itu kan agar kita kembali ya. Musibah ini dihadirkan Allah itu karena tanda Allah itu sayang pada kita gitu loh. Kalau seandainya teman-teman Anda nggak pernah dikasih musibah, Anda akan menyesal nanti ketika ketemu Allah. Kenapa? Anda nggak dapat faedah istighfar, Anda nggak dapat faedah nerimo takdir, dan banyak faedah yang lain. Gitu. Jadi ini wujud kasih sayang Allah, ya semuanya. Sehingga apa? Umat kembali. Sebagaimana perang Uhud tadi, ya kan? Akhirnya kita dengan peristiwa perang Uhud, artinya apa? Kita bisa paham. Oh iya ya, ini pelajaran berharga. Jangan sampai apa? Melanggar perintah Allah. Nah, demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah menjawab nggih? Nggih, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Nggih. Mau bertanya masalah anak kita ini. Anak kita ini mungkin semua mengalami banyak yang terpengaruh dengan jat-jat setan kepeng. Jadi berpengaruh sekali. Kurang jelas Pak, mohon maaf, agak dikeraskan. Anak-anak kita ini terpengaruh dengan jat-jat setan kepeng, sehingga bisa dikatakan berpengaruh dengan adabnya yang kurang. Seperti halnya kita, kalau kita nggak nanyain kabar, anak kita sudah dewasa, dia nggak nanyain kabar kita. Bahkan kalau nanya jawab saja, dia itu sesingkat mungkin atau sesempatnya. Bagaimana cara mendidik kita, anak-anak kita yang sudah terpengaruh dengan jat-jat ini? Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kita didik anak kita yang dia sudah terpengaruh gadget? Usianya berapa Pak? Sekitar SMA. SMA, baik. Dia terpengaruh gadget, megang gadgetnya sejak TK, kecil, SD nggih. Jadi gini teman-teman, ini fitnah besar memang ya gadget. Gak semua apa ya, baik itu ustadz besar atau tidak itu sama. Kalau seandainya gadget itu nggak ada, maka tenanglah kita. Tapi kita nggak bisa kontak ya. Nah, sebenarnya ya anak-anak itu terpengaruh dengan gadget, terutama anak remaja itu karena mereka belum belajar bertanggung jawab dengan gadget. Belum belajar bertanggung jawab dengan gadget. Coba bayangkan begini. Misal ya, kita ambil opsi melarang mereka dari gadget. Nggak boleh gadgetan gitu ya. Dalam kondisi anak kita tidak mondok. Ya. Ketika dia di rumah, dia lihat ayah ibunya pegang gadget, ya kan? Bahkan dia bisa tahu ini gadgetan terus, HP-an terus, aku kok nggak boleh? Wah, ini diskriminasi nih. Itu sudah tertanam. Kemudian ketika berangkat ke sekolah, teman-temannya bawa gadget juga. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya mereka melihat bahwa orang sekitarnya bawa gadget. Kemudian kita melarang mereka. Kira-kira kalau Anda dalam posisi kayak gitu, bagaimana? Ngeyel ya. Itulah yang terjadi pada anak-anak kita sebenarnya. Nah, solusinya sebenarnya gimana caranya antum ngajarin tanggung jawab ke anak ini ketika megang gadget? Pertama, perkuat masalah kunci. Tapi gini ya, kalau tiba-tiba jenengan ngomong langsung dikunci segala macam, mereka pasti akan protes. Jadi dimulai dari dialog, diskusi. Nah, ini memang tergantung kedekatan dari jenengan dengan anak jenengan. Kalau jenengan dengan anak jenengan itu dekat banget ya, sering ngobrol, diskusi enak, ngomongnya ngalir. Kita bisa memunculkan sudut pandang kita.
Ya, kadang-kadang anak-anak itu beda sudut pandang dengan kita gitu loh. Jadi kita bisa diskusi terkait kenapa sih gadget ini bisa jadi buruk dan bisa jadi baik, kan gitu. Nah, setelah itu baru buat kesepakatan. Ya, kalau memang mereka sudah paham, udah gimana? Kalau misalkan gini aja deh, HP ini saya izinkan, Abi izinkan, tapi di akhir pekan misalkan, boleh. Itu untuk anak-anak yang mungkin terapinya ini ya, terapinya memang harus maksimal. Artinya kan ada anak itu kecanduan. Jadi lepas gadget itu dia sudah kayak sakau. Apa sakau ya? Bingung gitu loh. Bingung. Apa ya? Pokoknya kayak kelimpungan, kehilangan sesuatu lah gitu. Nah, ini terapinya yang berat. Nah, jadi resepnya adalah kalau saya itu bagaimana jenengan menanamkan HP ini adalah untuk kebaikan. Terus sibukkan aktivitas dengan HP untuk yang manfaat. Kalau kami di sekolah kami, anak-anak saya izinkan bawa gadget memang. Karena saya paham tidak mungkin kita melarang gadget. Tapi saya kasih tugas, misal gini, yuk kita ada project nih, bikin kajian, bikin dengan Canva. Jadi HP-nya itu digunakan untuk hal kayak gitu loh. Dan itu memang butuh proses. Jadi butuh proses anak paham bahwa HP saya ini untuk ngaji, untuk belajar, untuk apa itu butuh proses. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, bahwa intinya bagaimana jenengan memahamkan anak itu perlu bertanggung jawab dengan HP-nya. Kalau melarang langsung itu akan sulit. Bisanya ya kita diskusi. Ya, memang benar pengaruh berat itu ketika mereka lihat tontonan-tontonan ini, TikTok segala macam. Kalau antum bisa ngunci semuanya, mereka pasti akan cari jalan keluar. Ya apa tidak? Pinjam HP temannya. Demikian. Karena usia remaja ya beda. Bahkan kita bisa kalah itu. Kalah dengan mereka IT-nya. Mungkin itu insya Allah. Samun? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Tidak ada Ustaz. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran jenengan semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah tambahan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.